Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik dan diberikan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang risalah yang berjudul Qawaid Ahli Sunnati wal Jamaah, karya dari Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan. Beliau adalah Musyrif al-Am Far'ur Riasah di Mantiqah Al-Ha'il, dan beliau juga sebagai Udhu Al-Ifta, anggota dari Ifta dari Far' Al-Ha'il atau di Mantiqah Al-Ha'il di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Beliau ini merupakan salah satu masyayikh yang sangat perhatian terhadap dakwah akidah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dan beliau adalah murid dari para ulama, dari para ulama-ulama kita. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Saleh ibn Fauzan hafizahullah, dan yang lainnya. Dan Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan memiliki banyak karya. Di antara karya-karyanya adalah tentang masalah akidah dan manhaj, begitu juga tentang masalah al-hadith dan beberapa karya-karya yang lainnya. Pada risalah ini, yaitu risalah Qawaid Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau akan membahas seputar tentang manhaj Ahli Sunnah disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang beliau sebutkan Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah Ahli Sunnah adalah Anna ad-dina mabniyun ala aslaini azimaini. Kaidah yang pertama, bahwa agama ini dibangun di atas dua pokok dan dua pondasi yang agung. Yang pertama adalah al-ikhlas, bahwa agama ini, agama Islam, dibangun di atas pondasi keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama membahas tentang masalah agama dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama al-ikhlas, dan ini disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayatnya tentang perintah untuk ikhlas. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya dan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikhlaskan seluruh ibadah, seluruh amalan-amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa seluruh amalan itu harus dibangun di atas niat, dan niat yang saleh, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan membalas setiap amalan tergantung kepada niat orang yang mengerjakan amalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ibadah kita, dalam seluruh amalan kita. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Nabi kepada manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ay mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam seluruh amal ibadah kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka kewajiban kita adalah meneladani Rasulullah SAW di dalam amalan kita. Oleh karena itu Allah mengutus nabinya, mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai tauladan bagi kita, sebagai panutan, sebagai contoh terbaik bagi kita. Maka kewajiban kita adalah ittiba di dalam beribadah. Di dalam sholat kita wajib mengikuti Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka salat kita mencontoh Nabi SAW. Di dalam ibadah kita, contoh ibadah haji kita, maka kita mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah contoh di dalam ibadah haji itu dariku, kata Nabi SAW. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, apabila kita beribadah kepada Allah, apabila kita beramal, kemudian tidak mengikuti contoh Nabi, maka amalan kita akan ditolak. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengingatkan bahwa amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW ini adalah bentuk yang disebut dengan bid'ah, perkara baru di dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi mengingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dan ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala firmankan, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, tujuan Allah adalah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan kita. Tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ai aktsarukum a'mala. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah, yang akan diterima oleh Allah adalah yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan tentang tafsiran ayat ini, ahsanukum ay ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalannya adalah yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Fudail ibn Iyad juga mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan yang diniatkan ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka dia tertolak. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga kalau amalan itu sesuai dengan contoh Rasulullah kemudian tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan itu benar-benar khalisan, ikhlas karena Allah, sawaban, benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah, memperhatikan dua hal ini. Khalisan sawaban, ay ikhlas di dalam beribadah dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ubailan hafizahullah taala, beliau mengatakan, wan nasu munqasimuna bihasabi hadainil aslaini ila arba'ati aqsam. Manusia terbagi menjadi 4 di dalam masalah ikhlas dan mutaba'ah ini. Manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama kata beliau, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Golongan manusia yang pertama
adalah mereka yang mengikhlaskan seluruh ibadahnya dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya. Wahum ahlu iyyaka na'budu haqiqatan. Maka mereka golongan pertama inilah, yaitu golongan yang disebutkan oleh Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah yang sebenarnya. Maka golongan yang pertama adalah golongan yang mengikhlaskan seluruh ibadahnya dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua kata Syekh, man la ikhlasalah wala mutaba'ah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang di dalam ibadahnya tidak ikhlas, juga tidak mencontoh Rasulullah. Ini ibadah orang-orang yang ngawur, ibadah orang-orang yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, juga tidak mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas tertolak dan jelas dia tercela. Kemudian al-qismu tsalits, yaitu golongan yang ketiga adalah man huwa mukhlisun fi a'malihi lakinnaha ghairu mutaba'atil amr. Golongan yang ketiga adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya, tapi disayangkan amalannya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas di dalam beramal, dia ikhlas dalam mengerjakan amalan tersebut, tapi disayangkan dia menyelisihi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga tertolak amalannya. Kemudian golongan yang keempat adalah man a'maluhu ala mutaba'atil amri lakinnaha li ghairillah. Golongan yang keempat adalah orang-orang yang amalannya sesuai dengan contoh Rasulullah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi sangat disayangkan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang ingin mendapatkan pujian dari manusia di dalam beramal, ingin mendapatkan sanjungan manusia di dalam beribadah. Maka amalan-amalan mereka meskipun dohirnya sesuai dengan sunnah dan contoh Rasulullah SAW, tetapi amalan mereka tidak ikhlas karena Allah, maka ini tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala, annad-dina mabniyun ala aslaini azimaini. Maka agama ini dibangun di atas dua pondasi yang agung, yaitu ikhlas di dalam beramal dan mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh amal ibadah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai syarat diterimanya amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan seluruh amalan kita ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.